Shalom, perkenalkan nama saya Ines Tapi dengan nomor induk mahasiswa 220118111 dari kelas E11 Universitas Kristen Indonesia Toraja dari Prodi PGSD. Di sini saya akan berliterasi tentang Putri Kumalasari. Oke, mari kita simak cerita literasi Putri Kumalasari. Putri Kumalasari. Langit di kerajaan Antaberanta siang itu sangatlah cerah. Awan putih sebagai sapuan lukisan menghiasi angkasa semilir menerpa dedaunan dan bunga yang ditanam. Raja Kasmidun hampir setiap hari menikmati keindahan itu dengan putrinya. Namun tidak sedemikian siang itu. Putri tunggalnya yang bernama Putri Kumalasari sakit. Di puri istana, Putri Kumalasari terbaring lesu di tempat tidur. Para dayang dengan setia menemaninya sejak sore, malam, pagi, hingga siang. Mereka saling bergantian untuk menjaga Putri Kumalasari. Mereka siap melayani Putri kalau terbangun dari tidurnya. Ketika itu, Raja Kasmidun pun berada di puri bersama para dayang. Raja pun menunggui putrinya. Sebentar-bentar ia berjalan mendekat, lalu ia berdiri lagi dan kembali ke tempat duduknya dengan sangat cemas, memikirkan sakit yang diderita oleh putri tunggalnya itu. Pada saat itu, Putri Kumalasari terbaring lesu dan sang raja pun memanggil dayang dan berkata, "Dayang, panggilkan pengawal, suruh kemari." Kata dayang, "Baik yang mulia." Dayang segera menemui pengawal. Tak lama kemudian, pengawal pun datang dan duduk bersipu di hadapan raja. "Pengawal, panggilkan tabib, suruh dia kemari." Kata pengawal, "Baik yang mulia." Pengawal berjalan cepat menuju ke rumah tabib. Ketika itu tabib berada di rumah, tidak lama kemudian tabib itu datang ke istana. "Tabib, putriku sakit, periksa dan obati dia." Kata tabib, "Baik yang mulia." Tabib pun dengan teliti memeriksa Putri Kumalasari. Namun, tabib merasa kesulitan untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh Putri Kumalasari. Raja pun bertanya, "Bagaimana tabib?" Kata tabib, "Ampun yang mulia, seluruh tubuh Putri Paduka sepertinya tidak ada penyakit. Hamba belum pernah melihat orang sakit seperti yang diderita Putri Paduka." Kata sang raja, "Apa maksud tabib?" Kata tabib, "Ampun yang mulia, Putri Paduka memang sakit, tetapi hamba tidak mengerti penyakit apa yang diderita Putri Paduka." Mendengar jawaban itu, Raja Kasmidun semakin cemas. Tabib pun merasa takut karena tidak mampu mengobati putri raja. Kata tabib, "Ampun yang mulia, hamba mohon pamit. Mungkin ada tabib lain yang dapat mengobati Putri Paduka." Raja Kasmidun pun membenarkan apa yang dikatakan tabib. Dalam hatinya, ia berkata, "Apakah masih ada tabib lain yang bisa mengobati putriku?" Lalu raja memanggil pengawal lagi. "Pengawal, panggilkan tabib yang lain, suruh dia kemari." Pengawal pun bergegas secara cepat menuju rumah tabib. Ketika itu tabib pun berada di rumah. Tabib itu baru saja kembali dari pengobatan orang sakit yang di tempat lain. Tabib mengira penyakit yang diderita putri raja seperti orang yang baru saja dia obati. Tidak lama kemudian, tabib itu sampai di puri istana. Kata raja, "Tabib, putriku sakit. Periksalah dan berilah dia obat." Kata tabib, "Baik yang mulia." Tabib pun dengan teliti memeriksa Putri Kumalasari. Namun, tabib tidak segera dapat mengetahui penyakit yang diderita putri raja itu. Tabib pun ketakutan. Raja kecewa. Kemudian, raja akan menghukumnya
dan tangannya gemetar dan tubuhnya mandi keringat. Raja pun bertanya, "Bagaimana tabib?" Kata tabib, "Ampun yang mulia, hamba tidak mampu mengobati penyakit yang diderita Putri Paduka. Tabib yang dapat mengobati penyakit yang diderita Putri Paduka adalah tabib yang punya ilmu luar dalam." Sang raja heran. "Maksud tabib?" Kata sang tabib, "Maksud hamba yang mulia yang dapat mengobati adalah tabib yang mampu mengobati orang sakit secara lahir dan batin." Raja Kasmidun pun mengerti apa yang dikatakan tabib. Tabib yang dapat mengobati putrinya adalah tabib yang mempunyai ilmu lahir dan batin. Raja pun segera memanggil pengawal. "Pengawal, pengawal, cari tabib yang terkenal di negeri ini. Tabib yang dapat mengobati orang sakit secara lahir dan batin. Suruh dia segera kemari." Kata pengawal, "Baik yang mulia." Pengawal berjalan ke rumah tabib. Rumah tabib itu agak jauh sehingga memakan waktu agak lama. Ketika pengawal datang, tabib pun berada di rumah. Tabib tidak mengira kalau akan dipanggil untuk mengobati putra raja. Tabib dengan senang hati memenuhi panggilan itu. Akhirnya tabib pun sampai di puri istana. "Tabib, putriku sakit, periksa dan obati dia." Kata sang tabib, "Baik, yang mulia." Tabib segera memeriksa Putri Kumalasari dengan teliti. Namun, secara lahir, dia juga tidak segera dapat mengetahui penyakit yang diderita Putri Kumalasari. Kemudian tabib menggerakkan seluruh tenaga dan kemampuannya, diam dalam sejenak, lalu ia memejamkan mata, memusatkan pikiran dan meneruang obat yang dapat menyembuhkan penyakit Putri Kumalasari. Raja bertanya, "Bagaimana tabib?" Kata sang tabib, "Yang mulia, Putri Paduka dapat disembuhkan jika..." Saat itu tabib menghentikan ucapannya. Lama kemudian tabib meneruskan dan Paduka Raja bertanya, "Apa obatnya tabib?" Kata sang tabib, "Baik yang mulia, Putri Paduka dapat disembuhkan jika meminum setangkai bulu pelindu." Kata sang raja dengan heran, "Bulu pelindu? Di mana bulu pelindu itu dapat ditemukan tabib?" Raja Kasmidun pun tak sabar. "Bulu pelindu itu ada di Gunung Mas-Mas. Tidak setiap orang dapat mengetahui rumpun bulu pelindu itu karena dijaga oleh para siluman jahat. Kalau begitu, tabib saya yang mengambil bulu pelindu itu." "Ampun yang mulia, hamba tidak dapat mengambil bulu pelindu itu." Lalu sang raja bertanya, "Lalu menurut tabib, siapa yang dapat mengambilnya?" Kata sang tabib, "Yang mulia dapat menggerakkan seluruh pasukan kerajaan atau paduka, meminta seluruh penduduk untuk mengambil bulu pelindu di Gunung Mas itu." "Baik, kalau begitu." Tabib pun segera memberikan racikan obat untuk diminum Putri Kumalasari. Maksudnya agar sakit yang diderita Putri Kumalasari tidak menjalar ke seluruh tubuh. "Yang mulia, hamba mohon diri." Kata sang raja, "Baik tabib, saranmu akan aku laksanakan." Tabib pun keluar dari puri istana diantar pengawal. Tidak lama kemudian, pengawal kembali lagi ke puri. Dia menunggu raja selanjutnya. Raja Kasmidun memikirkan siapa yang akan segera disuruh pergi ke Gunung Mas-Mas, pasukan kerajaan atau penduduk. Kata sang raja, "Pengawal, panggil semua pengawal kerajaan supaya berkumpul." Kata sang pengawal, "Baik yang mulia." Kerja pengawal itu sangat cekatan. Dalam waktu yang sangat singkat, semua pengawal kerajaan anta beranta telah terkumpul di pendapa. Kata pengawal, "Ampun Baginda, hamba siap melaksanakan perintah paduka." Kata seorang pengawal mewakili yang lain. Kata sang raja, "Seperti yang kalian ketahui, putriku sakit. Menurut tabib, sakit yang diderita putriku akan sembuh kalau diminumi setangkai bulu pelindu." Semua para pengawal tercengang-cengang memikirkan,
Bulu Pelindu? Di mana Bulu Pelindu itu berada, Yang Mulia? Ada di Gunung Mas-Mas. Kalian kerahkan seluruh pasukan kerajaan untuk mengambilnya, kata sang pengawal. Baik, Yang Mulia. Dan pada saat itu, semua prajurit diarahkan untuk pergi ke Gunung Mas-Mas untuk mengambil Bulu Pelindu itu. Untuk menggerakkan para prajurit pilihan, mereka yang akan ditugasi untuk mengambil Bulu Pelindu ke Gunung Mas-Mas adalah pasukan elit kerajaan, diharapkan dapat membawa Bulu Pelindu sebagai obat Putri Kulamarasari. Sekian, itulah hasil dari cerita singkat literasi dari Putri Kumalasari.